Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan tayyiban mubarakan fihi min kulli al-hal wal ahwal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladhi yuhawwilul ahwal ila ahsanil ahwal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful makhluqat fi kulli hinin wa ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal aqwal. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sedang jumlah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kemudian kita tingkatkan ketakwaan kita melalui ibadah wajib, ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah-ibadah yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara demikianlah kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang jumlah rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sedang mendapatkan musibatul uzma, musibah besar yang melanda negara Palestina. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban minimal 5 kewajiban orang beriman, orang muslim, sesama muslim. Yang pertama, al-huququ al-wajibatu 'alal muslimina lil muslimin fi umurihim khamsatu asya'. Minimal yang pertama, kewajiban kita sesama muslim al-ihtimamu bi umuril muslimin. Yang pertama adalah kepedulian kita terhadap segala persoalan orang-orang yang beriman. Hal ini Rasulullah tegas memberikan penjelasan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa saja yang tidak memiliki kepedulian dengan segala urusan orang-orang muslim, maka mereka bukan bagian orang-orang yang muslim. Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek orang yang beriman tentu memiliki kepedulian dengan sesama orang yang beriman. Bukan saja kepedulian kita kepada orang yang beriman, kepedulian kita sesama muslim, kepedulian kemanusiaan menjadi tuntutan dan tuntunan bagi kita sekalian untuk kita peduli kepada mereka. Umat muslim yang berada di Palestina merasa bertanggung jawab dan berkewajiban bagi kita sekalian untuk memberikan perhatian penuh kepada mereka. Yang kedua, kewajiban kita tanfisu kurabil muslimin. Kita berusaha menyelesaikan dengan baik segala kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an kurbatin min kurabi al-muslimin qarrabal nafasallahu ta'ala lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Siapa saja di antara orang yang beriman yang menyelesaikan satu perkara kesulitan umat muslim, kesulitan duniawi, maka nanti di hari kiamat Allah akan mempermudah segala urusan-urusan duniawi dan ukhrawinya di hari kiamat. Rasulullah SAW memberikan jaminan bahwa orang-orang yang peduli dan orang-orang yang mau menyelesaikan segala urusan orang-orang yang beriman, maka jaminan bagi mereka adalah penyelesaian segala urusannya nanti dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kewajiban bagi kita sekalian untuk berusaha dengan sekuat tenaga untuk sama-sama menyelesaikan segala urusan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kewajiban kita sesama muslim ad-du'a'u lahum bis-salahi wal islah. Berusaha untuk kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka, agar orang-orang yang beriman yang ditimpa musibah, ditimpa peperangan, diberikan kedamaian, kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a lahum bis-salahi wal islah, mendoakan mereka setiap waktu agar mereka diberikan keselamatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah hampir 10.000 nyawa melayang dari kalangan umat muslim. Maka tidak ada lain bagi kita adalah mendoakan mereka agar mereka menjadi syuhada, mereka meraih predikat orang-orang yang mati syahid, mati membela keyakinan, keimanan mereka, mati dalam membela kemerdekaan negaranya. Kita yang berada di Indonesia terus mendoakan mereka agar mereka mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka masuk dalam predikat orang-orang yang mati syahid membela keyakinan keagamaan mereka. Yang keempat, tugas dan kewajiban kita adalah wa tafriju umuru ma'isyatihim, wa tafriju umuri ma'isyatihim. Kita berusaha memberikan solusi terhadap kehidupan mereka. Kita berkewajiban untuk menggalang solidaritas yang kuat antar sesama muslim demi kemanusiaan. Penggalangan dana sekecil apapun itu akan bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka sedang membutuhkan. Al-musibatul uzma indahum, musibah yang besar bagi mereka. Wa tadrijuna indahum, dan kita memberikan solusi dan jalan keluar atas kehidupan mereka. Ibadatun mu'zimatun, ibadah yang memberikan keagungan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua bersatu padu, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, persatuan keimanan, persatuan kemanusiaan menjadi tolak ukur kita untuk kita sama-sama peduli, solidaritas terhadap orang-orang yang beriman. Yang kelima, kewajiban dan tugas kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat Islam yang sedang mendapatkan malapetaka musibah, ujian dan cobaan. An-nasru lahum bil afkari wal amwal li halli mushkilatihim. Memberikan pertolongan dengan diplomasi, pikiran, gagasan agar mereka bisa menghentikan pertikaian dan perangan, dan juga solidaritas dengan menafkahkan, berinfak sedekah dengan harta benda yang kita miliki. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban kesulitan kehidupan mereka. Itulah 5 hal menjadi kewajiban kita sesama muslim dalam hal menyelesaikan segala urusan-urusan yang menimpa umat Islam. Wabil khusus saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang
untuk kemerdekaan mereka. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kewajiban-kewajiban ini menjadi ibadah bagi kita sekalian. Jika kita tidak punya mal, tidak punya harta benda, bersedekahlah dengan doa. Doakan mereka agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi. Siapa yang punya ilmu pengetahuan, punya kekuasaan, kecemerlangan dalam ilmu pengetahuan, bersedekahlah, berdermalah, berkontribusilah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Siapa saja yang memiliki harta benda, bersolidaritaslah, berdermalah dengan harta yang dimiliki. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatih. Siapa saja yang memiliki potensi kekuatan, kekuatan doa, kekuatan emosional, kekuatan iman, kekuatan hati untuk kita saling empati sama muslim, bersedekahlah dengan apa yang kita miliki. Itulah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita semua bersemangat untuk membantu siapapun di kalangan orang-orang yang beriman atas nama kemanusiaan dan keimanan, agar semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang pasti bagi kita adalah sebagai pemicu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, ma naqasat malun bisadaqatin bal yazdadu bal yazdadu bal yazdadu. Tidak akanlah pernah kurang harta benda yang disedekahkan kepada orang yang beriman, kepada sesama manusia, bahkan akan terus bertambah, bertambah dan bertambah. Melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita menampakkan empati keagamaan kita, empati spiritualitas kita, agar kita terus berdoa, terus membantu umat muslim dimanapun mereka berada, wabil khusus di negara Palestina yang diabadikan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita terus tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita, semangat keberagamaan kita, agar Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu terus tinggi, terus berkembang, dan kita sebagai orang yang beriman terus melakukan kebaikan demi agama nusa dan bangsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.